Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Metia Riani Bruginting dengan NPM 22082601104. Di sini saya akan mempresentasikan MyPMM saya yang berjudul Tension Pneumothorax untuk tugas dari blok emergensi. Nah, kenapa saya memilih tension pneumothorax ini? Karena salah satu keadaan gawat darurat di emergensi yaitu tension pneumothorax ini. Jadi, yang pertama mulai dari definisi, tension pneumothorax ini adalah kondisi gawat darurat medis di mana udara masuk ke rongga pleura dan tidak dapat keluar sehingga terjadi peningkatan tekanan intratorakal progresif yang menyebabkan kolaps paru sisi terkena, pergeseran media sinum ke sisi yang berlawanan, penurunan venus retros ke jantung yang berujung pada shock obstruktif dan hingga henti jantung. Kemudian etiologi dan patofisiologi singkat dari tension pneumothorax ini, yang pertama, yang paling utama dan yang paling biasanya adalah karena trauma dada, seperti luka tembus dan fraktur iga. Bisa juga karena ventilasi tekanan positif, spontan, dan latrogenik. Kemudian patofisiologinya, masuknya udara ke dalam rongga pleura melalui mekanisme katup satu arah yang menyebabkan peningkatan tekanan intrapleura yang mengakibatkan kolaps paru ipsilateral dan peningkatan tekanan intraokular tersebut mendorong pergeseran mediastinum ke sisi kontralateral sehingga terjadi kompresi vena cava superior dan inferior. Kondisi ini menyebabkan penurunan venous retros ke jantung yang berujung pada penurunan preload ventricle, penurunan cardiac output, dan akhirnya berkembang menjadi shock obstruktif hingga henti jantung bila tidak segera ditangani. Nah, mekanisme yang khas biasa kita jumpai pada tension pneumothorax ini yaitu asimetris gerakan dinding dada, ekspansi torak menurun pada sisi yang terkena, pada auskultasi terdengar hiposonor dan suara napas yang menurun. Kemudian pada fototoraks atau X-ray-nya terdapat hiperlusen pada toraks dekstra. Pada gambar ini terdapat warna yang lebih gelap pada sisi dekstra atau pada sisi kanannya, yang menandakan di sana ada tertumpuk udara. Kemudian terdapat pergeseran mediastinum ke sisi kontralateral atau terdapat trakea yang bergeser kepada sisi yang lebih sehat, atau ini dia trakeanya yang bergeser ke arah kanan, ke arah kiri atau ke arah yang lebih sehat. Ke sini. Kemudian jantung dan trakea tergorong ke lebih kiri. Nah, kemudian yang paling penting dalam blok emergensi ini adalah primary dan secondary surveinya. Seperti yang kita tahu, penanganan primary secondary ini yang paling pertama kita pastikan pasiennya itu anamnesisnya singkat saja. Misalnya dia dibawa oleh orang atau dibawa oleh orang lain atau keluarganya. Nah, yang pertama kita tanyakan anamnesisnya itu singkat saja seperti nama, umur, pada yang ngantar ini berhubungan dengan siapa, yang ngantar apa hubungannya dengan pasien. Kemudian kita tanya kejadian singkatnya ini tadi kenapa sebelum kebawa ke sini gitu, singkat saja. Kemudian langsung kita lakukan primary survei terlebih dahulu yaitu ABCDE. Yang pertama airway-nya, kita cek airway-nya dengan Hetil chain lab atau jaw trust kalau pasiennya tidak sadar untuk menghindari trauma klavikulanya. Kemudian kita lihat ada nggak sumbatan jalan napas atau jalan napasnya paten atau enggak. Nah, pada case tension pneumothorax ini kadang airway-nya itu bisa tersumbat atau bisa ada gangguan, bisa juga baik. Nah, seperti yang kita tahu tadi ada deviasi trakea ke sisi yang lebih sehat. Kemudian pada breathing-nya atau pernapasannya kita cek look, feel, dan listen. Kita lihat pergerakan dinding dadanya. Biasanya pergerakan dinding dadanya ada yang tertinggal pada sisi yang terkena. Pada fototoraks yang kita contohkan ini, yang terkena itu pada sisi dekstra. Berarti yang tertinggal nanti adalah dinding dada yang sebelah kanan. Kemudian kita listen, kita dengar suara pernapasannya, ada suara pernapasan tambahan atau tidak. Kemudian biasanya suara pernapasannya menurun dan distress pernapasan. Kita rasakan suara pernapasannya. Nah, kemudian pada C circulation kita
teraba nadinya, kita cek tekanan darahnya, kemudian kita cek juga tekanan pena jugularnya di sini. Nah, biasanya terdapat hipotensi, takikardia, dan tekanan pena jugularnya itu meningkat. Kemudian pada disability biasanya pasiennya gelisah dan GCS-nya itu menurun. Nah, pada acupuncture kita pastikan, nah kita buka semua pakaian pasien, kita lihat trauma lain, kemudian kita hangatkan pasien, kita balikkan badan pasien, dan kita lihatlah pokoknya semuanya. Pokoknya kita hangatkan pada bagian exposure ini. Nah, kemudian melanjut ke secondary survey. Nah, pada secondary survey itu yang pasti kita lakukan ada TTP. TTP yang tertinggal atau kita cek tanda-tanda vital yang tertinggal pada primary survey tadi. Nah, setelah TTP, kita periksa head tutu dari mulai kepala sampai ke kakinya, ekstremitas bawah. Kita lihat ada trauma lain atau ada kelainan lain pada pasien ini. Kemudian kita lakukan kita balik ke tanya ke empel. Empel itu yang pertama itu ada nggak alerginya, kemudian hmm, uh, ada nggak empel itu empel alergi, kemudian M-nya itu kayak mana. Pokoknya empel ini intinya dia ditanya alergi, makanan makanan terakhirnya apa, kejadian sebelumnya, riwayat penyakit terdahulunya, ada minum obat atau ada mengkonsumsi obat tidak. Nah, itu amnesis yang tertinggal di anamnesis singkat di primary tadi, kita lanjutkan di secondary survey. Nah, tata laksana yang penting pada tension pneumotoraks ini, nah jika tadi ada kelainan atau ada sumbatan atau ada yang terganggu pada primary survey, kita lakukan resusitasi ABC-nya, airway, breathing, dan circulation-nya. Nah, yang paling penting itu kita lakukan needle decompression secara IM. Secara tegak lurus. Nah, jadi kita tusuk jarum itu tegak lurus di ICS 2 garis mid clavicula atau bisa juga di ICS 5 garis mid axillaris anterior. Kemudian bila pasiennya terasa nyeri dan tidak tahan, kita berikan analgetik dan kita rujuk. Karena ini bukan kompetensi dokter umum, kita rujuk ke dokter spesialis paru untuk dilakukan WSD atau chest tube torakostomi untuk mengeluarkan udaranya. Tapi tata laksana penting atau tata laksana yang paling kita buat terlebih dahulu, tata laksana awalnya yaitu tadi needle decompression ya sebelum dirujuk. Nah, kemudian ini referensi yang saya pakai ada 4 referensi untuk membuat MyFemen ini. Nah, baik, nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya sadari MyFemen saya ini bukanlah MyFemen yang sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.